dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang berkah ini, tempat turunnya rahmat, demi untuk mengagungkan, memuliakan, mengenang sosok manusia yang agung, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini enggak lain adalah bentuk setetes cinta yang ada di dalam hati kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengkaji, kita membaca, kita menelaah sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lahir di malam 12 Rabiul Awal ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, uridu an amtadihak." Wahai Nabi Muhammad, izinkan saya ingin memuji engkau dengan syair-syair pujianku. Maka saat itu Nabi Muhammad mengatakan, "Qul la yughdidullahu faka ya Abbas." Ucapkan syairmu wahai Abbas, semoga Allah tidak merontokkan gigimu. Didoakan oleh Nabi Muhammad agar tidak dirontokkan giginya hingga beliau meninggal di usia tua sekitar 80 tahun. Tidak ada satu gigi pun yang tanggal darinya, tidak ada satu gigi pun yang rontok berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau melantunkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syair pujiannya yang indah yang menceritakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persis seperti yang kita baca di dalam kitab-kitab maulid seperti Maulid Simtud Durar maupun Syaraf Al-Anam atau Maulid Al-Barzanji atau Daiba'i dan lain sebagainya. Sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi mendengarkan dengan menyimaknya, dan beliau mengatakan, "Min qabliha tibta fi dhilalin wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waragu thumma habattal bilada la basharun anta wala mudghatun wala alagu bal nutfatun tarkabus safina wa qad aljama nasran wa ahlahu al-gharagu tunaggalu min salibin ila rahimin idza madha alam tabagu waradta nar al-khalil muqtati fi subhi anta kaifa yahtarigu wa anta lamma wulidta ashraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuqu wa nahnu fi dhalikal dhiya'i wa fin nuri sublar rasyadi nakhtarigu." Beliau katakan di dalam ucapannya, di dalam pujiannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Engkau ya Rasulullah berupa cahaya yang agung, yang bersinar, yang terang benderang, yang Allah titipkan di dalam sulbi Nabi Adam alaihi salam, sehingga engkau turun ke muka bumi ini tatkala Nabi Adam diturunkan oleh Allah Ta'ala ke muka bumi untuk membawa keberkahan bagi alam semesta, sehingga engkau berada di atas perahu di dalam sulbi Nabi Nuh alaihi salam ketika air menenggelamkan penduduk bumi, dan begitulah engkau berpindah dari sulbi laki-laki mulia ke dalam rahim wanita-wanita yang suci, generasi demi generasi, hingga waradta naral khalili muqtatiman fi sulbihi anta kaifa yahtarigu, dan engkau berada di dalam sulbinya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan bagaimana mungkin api mampu membakar Nabi Ibrahim sedangkan engkau berada di sulbinya. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufugu, dan engkau ya Muhammad tatkala dilahirkan alam semesta yang gelap gulita menjadi terang benderang dengan cahaya kelahiranmu. Bahkan kami saat ini, kami detik ini menempuh jalan yang lurus, menjalankan ajaran yang engkau bawa, tiada lain. Kami saat ini menempuh jalan istiqamah, jalan yang lurus, tiada lain adalah berkat cahaya kelahiranmu yang agung itu, kata Sayyidina Abbas. Nabi mendengar itu beliau gembira, dan memang itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tatkala lahir alam semesta yang gelap gulita menjadi terang benderang, sebagaimana beliau sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kejadian itu. Kalau orang bertanya tentang pembacaan maulid apakah bid'ah atau sunnah, kita katakan yang pertama membacakan sejarah kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim fil Mustadrak bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dirinya. Beliau katakan bahwasanya ana da'watu Abi Ibrahim wa ana bisyaratu akhi Isa wara'at ummi hina waladatni nuran adha'a bihi gusur Syam.
Beliau katakan, aku ini adalah doa yang dahulu dipanjatkan oleh kakekku, oleh ayahku Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu sebagaimana di dalam suratul Baqarah Nabi Ibrahim berdoa tatkala membangun Ka'bah, wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim, dan utuslah di tengah-tengah mereka seorang utusan sebagaimana doa Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad mengatakan, aku adalah doa yang dahulu dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana bisyaratu akhi Isa, dan aku adalah kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam sebagaimana di dalam Al-Qur'an, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihi salam, misi utama beliau diutus oleh Allah Ta'ala ke muka bumi untuk membawa kabar gembira tentang kelahiran seorang Nabi, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi mengatakan, dan ibuku tatkala melahirkanku pada detik-detik persalinan, saat aku dilahirkan, saat itu juga terbit cahaya yang terang benderang menerangi alam semesta hingga ibuku melihat bangunan-bangunan di negeri Syam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri secara langsung menceritakan tentang kisah kelahiran beliau, tentang kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita membaca itu semua, kita mengkaji itu semua sebagaimana dahulu Nabi Muhammad menceritakan kepada kita, sebagaimana dahulu para sahabat membawanya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kitab Maulid yang kita baca, kita mengkaji tentang syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk beliau, akhlak beliau yang begitu agung, yang begitu mulia, yang dipuji oleh Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan bukan hanya akhlaknya, fisik beliau pun satu persatu anggota tubuh beliau disebut oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dahulu para ulama mereka tiada henti-henti menyebutkan tentang bentuk fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu indah, sampai sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Beliau meriwayatkan hadis-hadis begitu banyak tentang fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah tatkala Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Saat itu Sayyidina Hasan telah dewasa, akan tetapi tatkala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Hasan bin Ali saat itu sekitar 8 tahun, dan saudara beliau, adik beliau Sayyidina Husain, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, usianya baru sekedar 7 tahun lebih kurang. Ketika beliau dewasa, beliau ingin mengingat-ingat lagi sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dahulu saat wafat usianya Sayyidina Hasan baru 8 tahun, mengingat sekilas tentang Rasulullah, tapi memerlukan sesuatu yang mengingatkan, menguatkan ingatan beliau dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, beliau mendatangi paman beliau dari sisi ibunya, yaitu Halah bin Abi Halah, putra daripada Sayyidatuna Khadijah dari suaminya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan Halah ini hidup bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sejak kecil, sehingga dia menyaksikan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Ali datang kepada pamannya itu, minta diceritakan, wahai khal, ceritakan kepadaku tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atamassaku biha, agar aku bisa berpegang teguh dengan sifat-sifat Rasulullah yang kamu ceritakan kepadaku. Maka saat itu Sayyidina Halah bin Abi Halah menceritakan tentang apa yang beliau saksikan dari bentuk fisik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau katakan kana marbu'al ghamah, postur tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak jangkung dan tidak juga pendek, akan tetapi di tengah-tengah, marbu'al ghamah wa ila tuli agrab, dan agak tinggi sedikit. Tapi kalau mau dibilang jangkung, Nabi enggak jangkung. Mau dibilang pendek, tengah, hanya saja agak kelihatan tinggi sedikit. Marbu'al ghamah wa ila tuli agrab. Akan tetapi yang istimewa dari postur tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak para sahabat yang postur tubuh tinggi besar, seperti Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib yang dikenal dengan postur tubuh yang tinggi besar. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak seperti itu jangkungnya, enggak pendek, enggak jangkung.
tengah-tengah. Tapi kalau beliau berdiri di tengah-tengah para sahabatnya, beliau di atas mereka semua. Dan kalau berdiri seorang yang tinggi jangkung di atas Rasulullah, di atas rata, di samping, berdiri di samping Rasulullah, orang yang jangkung ini jadi pendek di bawahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang meninggikan dia yang lebih tinggi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persis juga seperti jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau berjalan, beliau jalannya enggak terburu-buru, enggak lambat seperti orang malas. Tapi ketika berjalan itu semangat, ya takafa. Beliau itu ketika berjalan semangat hingga badannya itu kelihatan bergerak karena berjalan beliau semangat, tapi enggak terburu-buru, enggak seperti orang yang dikejar-kejar atau terburu-buru. Dan juga ketika berjalan enggak seperti orang yang malas, di tengah-tengah. Akan tetapi sebagaimana diceritakan oleh Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa idza masya fa ka'annama yanhattu khabab fayafutu sari'al masyi min ghairi khabab. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu, beliau seperti air yang mengalir. Seperti apa lebih kurang? Kayak jalan dari tempat yang turun ke bawah semangat sambil kita tahan, enggak buru-buru, enggak juga lambat, tapi semangat seperti orang yang turun dari dataran tinggi menuju ke arah bawah. Seperti itu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang istimewa, sekalipun beliau jalannya biasa, enggak terburu-buru, orang yang lari di belakang beliau untuk mengejar beliau enggak bisa mengejar beliau sallallahu alaihi wasallam. Inilah keistimewaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kulit beliau abyadun musyarraban bihumrah, Allahumma salli alaihi. Kulit yang putih ada kalau kita sawo matang, ada sawo mentah, macam-macam. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warna kulit beliau putih. Putih juga ada macam-macam. Berapa banyak orang putih nggak enak dilihat. Tapi kalau sosok Nabi Muhammad putih kemerah-merahan, masya Allah. Abyadun. Makanya Sayyidina Abu Talib, beliau mengungkapkan di dalam syairnya, wa abyadun yustasgal ghamamu biwajhihi thimalul yatama ismatun lil aramili. Wajah yang putih bercahaya, yang dengan berkat wajah ini kami memohon hujan dan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Abu Talib di dalam syairnya memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan bin Ali, beliau bertanya dan diceritakan panjang lebar oleh paman beliau Halah bin Abi Halah tentang sifatnya Rasulullah, ciri Nabi Muhammad, fisik beliau, sehingga ketika beliau mendengar, beliau pegang itu semua. Setelah mendengar panjang lebar dari sifatnya Nabi Muhammad, beliau pulang ke rumahnya ingin membawa berita menarik ini, berita yang indah ini kepada adiknya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Di gambaran Sayyidina Hasan, ini hal yang baru yang beliau dapat dari pamannya, ingin diberikan kepada Al-Husain sebagai hadiah. Sebab Hasan mengira bahwasanya Husain nggak tahu ini. Begitu sampai di rumah ingin menceritakan kepada Sayyidina Husain tentang sifatnya Rasulullah yang beliau dapat dari Halah bin Abi Halah, ternyata Sayyidina Husain udah lebih tahu duluan sebelum Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Panjat Sayyidina Hasan, ya Husain, dari mana kamu tahu? Iya, ini semua yang kamu ceritakan saya udah lebih tahu lebih dulu dari kamu. Dari mana sumbernya? Dari ayah kita Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa ardhahum. Mereka anak cucunya Rasulullah berlomba-lomba untuk mendekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang hadirin yang dimuliakan Allah, di sini semua yang hadir anak cucunya Rasulullah. Ambil kabar, ini perkumpulan macam begini nih, di mana-mana perkumpulan peringatan Maulid Nabi Muhammad malam hari ini, di mana-mana diadakan. Tapi yang di tempat ini istimewa. Di tempat ini istimewa. Kenapa? Ini yang menarik perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, yang begini yang menarik perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana enggak? Semua yang hadir di sini anak cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana enggak gembira Rasulullah? Gimana enggak berbahagia beliau? Beliau kalau lihat perkumpulan macam ini, gimana enggak bangga? Anak cucunya berkumpul, menitikkan air mata karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini Sayyidina Hasan wal Husain, mereka berlomba-lomba untuk mendekat kepada Rasulullah, untuk mencari tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semacam inilah yang harus kita lakukan wahai anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah, enggak ada yang lebih nikmat daripada kegembiraan, kebahagiaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna farah bin Nabi asa alaina yadum. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita punya kegembiraan dengan siapa? Ada orang gembira
ketika urusannya gol, dapat duit banyak, enggak. Kalau kita kegembiraan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Sayyidina Bilal ketika mengatakan wa taraba qadan algal ahibbah Muhammadan wa hizbah, alangkah bahagianya, alangkah gembiranya. Kenapa? Esok hari saya akan berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jadikan tujuan utama kita ketika kita hidup di muka bumi ini menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencari senyum manis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling bahagia, itulah yang patut kita tuju, yang patut kita cari. Bagaimana Rasulullah menoleh kepada kita dengan senyuman manusia, dengan keridhaannya kepada kita. Itu yang harus kita cari. Alhamdulillah, mudah-mudahan malam hari ini perkumpulan kita ini perkumpulan yang membawa keberkahan untuk kita sekalian, membuat Rasulullah tersenyum manis untuk kita sekalian. Ya Rabbal Alamin, alhamdulillah di sini ada orang-orang tua kita yang hadir bersama kita, mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, diberikan panjang umur oleh Allah Ta'ala, bisa senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا ونبينا من قبلي لا